Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang penggunaan e-learning madrasah. Pertama-tama Bapak Ibu masuk di URL, yakni dengan mengetikkan mtsn1go.sch.id, kemudian pilih menu aplikasi, lalu pilih e-learning. Saya contohkan Bapak Ibu. Ya, tampilan seperti ini. Lalu pilih aplikasi, kemudian pilih e-learning. Setelah masuk di portalnya e-learning, Bapak Ibu memasukkan username, yakni berupa NUPTK, kemudian dilanjutkan dengan password yang sudah dibagi oleh admin madrasah. Selanjutnya Bapak Ibu klik login e-learning. Sebagai informasi Bapak Ibu, untuk password harus dalam bentuk huruf kapital. Nah, setelah masuk di tampilan e-learning madrasah, Bapak Ibu akan disuguhkan dengan beberapa fitur, yakni menu forum madrasah yang ini sementara aktif, kemudian kelas online, kemudian ada kalender, komunikasi, notifikasi, dan logout. Dan di samping ini adalah profil dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya yang pertama-tama dibuat untuk sebagai guru mata pelajaran, yang pertama Anda lakukan adalah kelas online ataupun buat kelas online. Anda klik menu buat kelas online, lalu di sini ada pilihan kelas. Misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas 7, saya contohkan di kelas 7, kemudian rombongan belajar di kelas 7-3 misalnya. Kemudian di kelas, nama kelas ini sebenarnya terserah dari Bapak Ibu, namun untuk keseragaman saya mencoba mengetikkan kelas 7 3, misalnya fikih. Ini dengan tujuan bahwa kita bisa menganalisa ataupun langsung mendeteksi bahwa kelas yang kita buat ini adalah khusus untuk kelas 7-3 mata pelajaran fikih. Kemudian deskripsinya itu kita samakan saja, kelas 7-3 mapel
fikih. Nah, karena memang mata pelajarannya fikih, jelas kita pilih mata pelajaran fikih. Kemudian untuk agenda, ini maksudnya agenda pertemuan per semester. Misalnya untuk mata pelajaran fikih diagendakan sebanyak misalnya 15 kali pertemuan. Setelah kita isi, maka buatlah kelas, klik buat kelas. Ya, setelah berhasil, Bapak Ibu akan diarahkan ke kelas 73 untuk fikih, karena memang kita sudah membuat kelas 73 khusus kelas online untuk mata pelajaran fikih. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu akan kerjakan di kelas online ini? Kita hanya fokus di 4 menu saja dulu, yakni standar kompetensi, kemudian kriteria ketuntasan minimal, kemudian rencana pembelajaran, dan bahan ajar. Ini 4 poin yang harus kita lakukan di awal. Oke, kita masuk. Bukan menyepelekan yang lain ya. Di sini juga nanti akan saya jelaskan setelah saya akan menjelaskan 4 poin, karena memang 4 poin ini yang paling utama dibutuhkan setelah kita membuat kelas online. Nah, kita masuk di standar kompetensi KIKD. Kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu akan disuguhkan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jika Bapak Ibu sudah memiliki file tentang standar kompetensi, ini akan mempermudah Bapak Ibu menginput KIKD-nya. Ini cuma saya isi sembarang saja ya, tidak sesuai dengan apa yang ada. Ini hanya contoh saja. Misalnya di KI-nya, yakni pengetahuan, maka misalnya di sini kita isi nomor urut 1, KD-nya misalnya praktek sholat jenazah. Lalu Bapak Ibu simpan. Nah, ini sudah ada 3.1 untuk praktek sholat jenazah. Nah, setelah itu kita lanjut, misalnya 3.11. Kita lanjut saja. Di sini misalnya 3.2, 3.3 dan selanjutnya seperti ini. 2 misalnya apa? Kita langsung prosesnya seperti di awal tadi, misalnya tata cara wudhu. Simpan. Nah, ini akan tercatat di bawah sini. Lalu keterampilan, misalnya 1, belajar sholat jenazah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini tidak sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan, namun ini hanya berupa contoh saja. Lalu Bapak Ibu simpan. Nah, di sini akan muncul 4.1.
kemudian kita tambah lagi 2, misalnya belajar wudhu, lalu simpan. Nah, setelah selesai KIKD-nya, Bapak Ibu boleh sebagai arsip, boleh cetakannya melalui PDF maupun cetak dalam bentuk Excel. Lanjut, kita masuk ke standar ketuntasan minimal atau KKM ya. Nah, perhitungannya ini sudah mengacu di Juknis penilaian berdasarkan pembobotan yang 3 aspek. Jadi ini sudah include ya. Jadi Bapak Ibu masukkan misalnya KD 1 kompleksitasnya misalnya kita atur tinggi, kemudian daya dukung juga tinggi, lalu intake-nya misalnya juga sedang. Nah, hasilnya akan di sini KKM-nya 67. Kemudian KD 2 kita atur tinggi, ini di sini sedang, lalu di sini misalnya tinggi. Oke. Nah, KKM-nya untuk mata pelajaran fikih ini 67. Jika ini belum sesuai dengan KKM yang Bapak Ibu tentukan, maka di tombol ini Bapak Ibu bisa langsung mengedit, langsung edit misalnya 75 ya, 75, lalu tekan tanda save di sini, save. Nah, ini akan input 75. Nah, selanjutnya Bapak Ibu langsung masuk di rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran. Nah, karena ini belum membuat rencana pembelajaran, maka Bapak Ibu harus buat rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajarannya ini misalnya kita tentukan mulainya tanggal berapa. Misalnya di saat ini bulan Juli 2021, misalnya kita mulai di tanggal 26, berarti di hari Senin ya. Nah, jamnya jam keberapa? Misalnya jam pertama sampai jam kedua. Nah, pilih karena memang tadi kita di awal memilih 15 kali pertemuan, makanya di sini akan muncul 15 pertemuan. Misalnya ini adalah pertemuan pertama. Lalu topiknya misalnya memandikan jenazah. Ya, oke. Kemudian karena tadi kita mengisi kompetensi intinya, maka kita pilih misalnya pengetahuan. Kompetensi dasarnya kita pilih karena memang kita mengisi tadi 2 KD, berarti kita pilih di sini praktek sholat jenazah. Nah, ini tujuan pembelajarannya, ini opsional ya, artinya boleh diisi sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Di sini mungkin bisa ditulis agar siswa memahami cara memandikan jenazah. Oke. Nah, untuk metodenya ini ada berbentuk ceramah, diskusi maupun tanya jawab. Misalnya saya isi dengan ceramah. Lalu media ataupun sumber belajar ini opsional juga. Artinya medianya boleh berasal dari buku, internet ataupun dari materi yang lain. Jadi Bapak Ibu tulis saja di sini misalnya dari buku. Nah,
Kegiatan pembelajaran juga ini opsional, jadi Bapak Ibu silahkan isi saja sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu buat di RPP. Kemudian penilaiannya juga sini juga opsional. Opsional maksudnya boleh diisi maupun tidak, karena opsional ya. Jadi setelah ini diisi, maksudnya beda opsional maksudnya di sini saya. Kalau tanda bintang di sini ini wajib untuk kita isi. Kalau masih opsional di dalam kurung seperti ini maksudnya boleh diisi, boleh tidak. Tapi lebih bagus Bapak Ibu isi sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu punya. Kita lanjut, lalu tekan simpan. Nah, setelah simpan nanti akan muncul di rencana pembelajaran kelas 73 mata pelajaran fikih. Ini pun Bapak Ibu bisa cetak dengan bentuk format Excel. Nah, ini akan muncul di sini sesuai apa yang kita telah isi tadi. Setelah itu, standar kompetensi sudah, kriteria sudah, RPP sudah. Nah, sekarang bahan ajar. Nah, bahan ajar ini bisa kita ambil seperti tadi dari internet juga bisa, kemudian materi PowerPoint juga bisa, materi Word juga bisa. Kita coba ya. Anda klik bagikan bahan ajar. Nah, setelah Anda klik bagikan bahan ajar, ini akan muncul dua pilihan. Tapi Bapak Ibu baca dulu petunjuk yang ada di atas ini. Anda dapat mengupload bahan ajar yang Anda miliki untuk kelas ini. Anda dapat membuat bahan ajar berbentuk dokumen, yakni PDF, Word, Excel, PowerPoint, atau membagikan URL. Maksudnya URL ini alamat dari materi yang Anda ajarkan atau yang Anda ambil dari website, dan juga menambahkan video sebagai bahan ajar. Artinya Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran. Kemudian Anda dapat mencari bahan ajar dari guru berbagi yang dibuat oleh guru lain atau Anda sendiri. Misalnya contoh di kelas lain, misalnya di kelas 74, materinya sama dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Bapak Ibu boleh ambil dengan menekan tombol ambil dari kelas lain. Nah, jika Bapak Ibu sudah punya materi ya dari materi pelajaran yang sudah Bapak Ibu buat, maka Bapak Ibu pilih upload dari komputer. Oke, saya coba upload dari komputer. Nah, setelah pilih dari upload komputer, kemudian Bapak Ibu boleh pilih formatnya Word, PDF, Excel, PowerPoint, kemudian bentuk video atau link artikel, atau dalam bentuk gambar. Nah, misalnya saya ambil dalam bentuk Word. Nah, setelah itu choose file atau tentukan lokasi file yang Anda simpan di mana materi tadi. Misalnya choose file, saya contoh. Sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya berupa contoh ya. Jadi ini tidak sesuai dengan mungkin materi yang ada. Misalnya saya ambil yang ini karena memang karena kita ambil format Word, maka kita harus ambil dengan file Word. Kita open. Nah, sudah masuk. Lalu kita deskripsikan nama bahan ajar, misalnya materi tata cara sholat jenazah. Oke. Nah, keterangannya misalnya Bapak Ibu keterangannya simak
dan pelajari materi di atas. Oke. Setelah itu share bahan ajar. Nah, maksudnya di sini adalah apakah bahan ajar yang Anda bagikan akan di-share langsung ke siswa. Jika tidak, maka Bapak Ibu tekan ini tombol yang di samping, nonaktifkan. Berarti kalau kita rencananya share ke siswa, kita aktifkan dengan mengklik tombol ini sampai berwarna biru. Nah, kebetulan karena memang kelas kita baru satu kelas yang kita buat, maka nanti di sini akan muncul hanya kelas 73. Lalu kita simpan bahan ajar. Oke, sudah 100%, langsung Bapak Ibu tutup. Oke. Nah, sudah muncul di sini materi tata cara sholat jenazah yang tadi saya bagikan akan muncul. Nah, 4 ini sudah kita lalui, yang KIKD, kemudian KKM, RPP, dan bahan ajar. Nah, setelah itu ini sudah ada. Bagaimana caranya ketika Bapak Ibu mengajar di 5 kelas? Nah, bagaimana caranya? Kita masuk di kelas online dulu. Kita klik kelas online. Mohon maaf ya, agak sedikit terganggu karena memang ini saya buatnya di hari Jumat. Oke, nah ini kelas 73 yang kita sudah buat tadi. Bagaimana seandainya Bapak Ibu memiliki lebih dari 1 kelas? Caranya, Bapak Ibu selesaikan dulu 4 poin yang saya katakan tadi. KIKD, KKM, RPP, kemudian bahan ajar. Nah, setelah itu diisi semua, maka Bapak Ibu kita buat dulu ya kelas, misalnya buat kelas online kelas 7, kemudian 7, 10, kemudian ini kita isi mapel fikih 7, 10, deskripsi mapel fikih, kemudian mata pelajarannya fikih, agendanya misalnya 15 kali pertemuan buat kelas. Nah, ini sudah jadi, berarti sudah ada 2 kelas, 73 dan 710. Nah, caranya Bapak Ibu lebih dari 5 kelas atau lebih dari 1 kelas yang Bapak Ibu ampuh dengan mata pelajaran yang sama. Jadi Bapak Ibu buat dulu kelas online-nya. Lalu bagaimana caranya? Sebab KIKD-nya sama, KKM-nya sama, RPP-nya sama, bahkan bahan ajar pun sama. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu buka kelas yang sudah dibuat terlebih dahulu, misalnya kelas 73 yang kita sudah buat lengkap dengan KIKD, KKM sama RPP-nya. Nah, bahkan di kelas 710 pun sama dengan di kelas 73. Nah, caranya adalah Bapak Ibu tentukan dulu kelas 73 yang sudah lengkap RPP-nya, lalu copy kelas yang ada di samping kanan ini, copy kelas. Nah, ketika Bapak Ibu klik copy kelas, maka akan muncul pilihan seperti ini. Seluruh konten, misalnya KIKD-nya sama,
KKM-nya, RPP-nya, bahan ajar. Ini. Jika ini kita mau copy semua, misalnya cuman 4 ini ya. Bahan ajar, RPP, KKM, dan KIKD-nya. Nah, copy ke kelas online. Pilih di sini. Di sini kelas, misalnya saya copy ke kelas 710. Oke. Lalu copy kelas. Mohon periksa jangan sampai salah melakukan copy kelas. Apakah Anda yakin? Oke. Oke, berhasil. Nah, untuk membuktikan silakan Bapak Ibu lihat di 710, di kelas online 710. Lihat, kita lihat. Nah, ini sudah terisi ya. Oke, jadi kita tidak perlu mengisi lagi seperti halnya di awal tadi. Cukup kita copy kelas saja. Oke, ini KKM-nya juga sudah terisi. Ya, jadi begitu ya. Nah, bagaimana dengan posisi siswa? Saya coba masuk di 73. Nah, siswa, bagaimana caranya siswa untuk bisa tergabung di kelas online kita? Nah, di sini ada menu data siswa tergabung. Anda klik. Oke. Ini belum ada siswa. Sehingganya Bapak Ibu sebagai guru mapel harus melakukan undang siswa. Ya, kita pilih ini undang siswa. Mohon maaf. Saya kembali dulu. Saya masuk di sini di kelas 710. Saya undang siswa. Nah, akan muncul nama siswa yang tergabung di kelas 710. Nah, Bapak Ibu harus tampilkan dulu sebanyaknya, misalnya 50 tampilan, karena memang tidak ada jumlah siswa yang lebih dari 50 ya. Ini pilihannya 50, ini akan muncul semua supaya terlihat semua siswa. Setelah itu Bapak Ibu klik gabungkan semua siswa, lalu pilih OK. Nah, jika sudah berwarna merah, maka ini otomatis siswa yang Anda gabungkan tadi sudah masuk di kelas 710 dengan mata pelajaran fikih. Langsung kita tutup. Nah, setelah itu Bapak Ibu untuk melihat siswa, jika ini sudah tergabung di kelas 710 untuk mata pelajaran fikih, Bapak Ibu klik absensi kelas. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi Bapak Ibu menginstruksikan kepada adik-adik siswa sebelum pelajaran dimulai, siswa terlebih dahulu melakukan absensi di akun mereka masing-masing. Jadi ini semua nanti saya akan lebih jelas, lebih rinci lagi mengenai jurnal guru, kemudian CBT-nya, penilaiannya, kemudian rekap nilai POR, monitoring aktivitas siswa, kalender, kemudian pengaturan kelas. Nah, jika ini 4 hal yang sudah sudah dibuat di awal, berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan untuk pembuatan kelas online khusus
guru mata pelajaran. Oke, nah sekarang Bapak Ibu tinggal melanjutkan ataupun melakukan proses pembelajaran. Nah, maksudnya di sini apa maksud dari timeline kelas? Timeline kelas ini maksudnya adalah fungsinya seperti media beranda di media sosial, sama dengan di media Facebook. Jadi Bapak Ibu tinggal menuliskan di sini apa yang Anda pikirkan, misalnya jadi dia hanya muncul di kelas 710. Misalnya Anda memberitahukan informasi di sini, tolong simak materi yang telah saya upload pada bahan ajar. Oke, langsung Anda bagikan. Nah, ini akan muncul di sini. Jadi yang melihatnya hanya yang ada di mapel fikih untuk kelas 710. Oke, saya kira mungkin sedikit tutorial dalam rangka untuk memulai pembelajaran di media e-learning madrasah. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan, ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ini hanyalah sekedar tutorial semata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat melakukan proses pembelajaran walaupun melalui daring. Semoga situasi saat ini segera pulih dan kita akan bertemu kembali dengan tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.